Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radian Nediatma Pardaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu konsep fundamental dalam matematika modern, yaitu matriks. Matriks tidak hanya menjadi materi dasar dalam pelajaran aljabar linear, tetapi juga merupakan alat yang sangat penting dalam pemodelan berbagai sistem nyata, analisis data, hingga teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Secara definisi, matriks adalah kumpulan elemen, biasanya berupa angka, yang tersusun secara teratur dalam baris dan kolom. Susunan ini membuat matriks mampu menyimpan informasi dalam bentuk yang padat dan terstruktur. Struktur dasar matriks ditentukan oleh ordo, yaitu jumlah baris dikali jumlah kolom. Misalnya, matriks dengan 2 baris dan 3 kolom disebut matriks berordo 2 kali 3. Ordo ini penting karena menentukan operasi apa saja yang bisa dilakukan pada matriks tersebut. Secara umum, matriks memiliki beberapa jenis khusus. Ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris, matriks kolom yang hanya memiliki satu kolom, matriks persegi yang jumlah baris dan kolomnya sama, serta matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang hanya memiliki nilai pada diagonal utamanya. Selain itu, terdapat juga matriks identitas, yaitu matriks persegi yang memiliki angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada bagian lainnya. Dalam aljabar linear, kita dapat melakukan berbagai operasi pada matriks. Operasi dasar yang paling umum adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan skalar, yang dilakukan elemen demi elemen. Namun, salah satu operasi paling penting adalah perkalian matriks, yaitu proses mengalihkan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Selain operasi dasar, ada konsep lanjutan seperti determinan yang digunakan untuk mengukur volume atau skala perubahan suatu transformasi linier. Ada juga inverse matrix yang berfungsi sebagai kebalikan dari suatu matriks, mirip seperti angka 1 per X dalam bilangan real. Tidak semua matriks memiliki inverse, hanya matriks persegi yang determinannya tidak sama dengan 0. Matriks juga menjadi fondasi bagi konsep transformasi linier, yang pada dasarnya merupakan cara untuk memetakan suatu vektor ke vektor lainnya melalui operasi matriks. Transformasi inilah yang mendasari banyak sistem komputasi modern. Dengan kata lain, memahami matriks berarti memahami bagaimana dunia digital memanipulasi data di balik layar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azuri. Di bagian ini saya akan membahas bagaimana kita bisa mengimplementasikan matriks di dalam bahasa pemrograman. Dan di sini saya akan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang paling umum, yaitu Python. Bagian saya ini juga akan menjadi penghubung menuju contoh-contoh yang lebih kompleks seperti penerapan matriks dalam algoritma Google atau rekomendasi film dalam Netflix dan mesin pencarian lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nanti. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan. Oke, buat yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah matriks direpresentasikan di dalam Python. Di dalam Python sendiri, matriks bisa kita simpan sebagai list di dalam list. Maksudnya seperti apa? Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu, list dalam Python itu seperti ini. Misalkan list A sama dengan isi listnya itu misalkan ada 3 buah data ya, 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah list biasa. Nah, list di dalam list itu ada list di dalam list. Contohnya seperti ini. Kita buat misalkan list A matriks A. Kita buka, lalu kita kebawahin dan kita buka lagi. Jadi di dalam list ada list lagi. Misalkan baris pertama di sini datanya 1 2 3, lalu baris kedua itu 4 5 6 misalnya. Lalu baris ketiga 7 8 9. Misalkan kita buat matriks 3 kali 3. Nah, ini adalah matriks dalam Python, teman-teman. Jadi ada list di dalam list. Itulah yang disebut dengan matriks dalam Python. Lalu untuk mengoutputnya seperti apa? Kita bisa menggunakan perulangan. Jadi kita bisa for, misalkan kita panggil baris in A, variabel A. Lalu kita print baris. Jadi kita akan mengoutput atau mencetak setiap baris dalam matriks A ini. Oke, jadi supaya lebih jelas di sini saya kasih keterangan saja ya. Jadi ini list biasa. Lalu ini list di dalam list atau matriks. Lalu di sini untuk mencetak ya. Oke, kita langsung coba jalankan saja.
Dan di sini sudah tercetak seperti matriks pada umumnya ya teman-teman. Oke, untuk bagian pertama seperti itu. Itulah bagaimana kita bisa merepresentasikan matriks di dalam Python. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Baik, untuk yang pembahasan kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengakses elemen di dalam sebuah matriks di Python. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini saya sudah membuatkan salah satu matriks ya. Matriks A berorder 3x3 dan di sini di dalam bahasa pemrograman pada umumnya baris dan kolom itu dimulai dari elemen atau indeks ke 0 teman-teman. Jadi kalau dalam matriks biasa di dalam matematika kita tahunya ini adalah baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, lalu ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga ya. Tapi di dalam bahasa pemrograman itu dimulai dari 0. Jadi ini adalah baris ke-0, baris ke-1, baris kedua, lalu ini ini kolom ke-0, kolom ke-1 dan kolom kedua. Oleh karena itu, jika kita ingin mengambil elemen di baris ke-0, kolom kedua, 0, 1, 2, yang ini ya. Nanti kita panggil matriks A, lalu kita panggil barisnya, baris ke-0, dan kolom kedua. Maka nanti kita akan menghasilkan 4, dan juga untuk yang contoh kedua, di sini kita ambil baris di baris kedua, ini baris ke-0, baris ke-1, baris kedua, ini ya. Lalu kolom ke-1. Kolom ke-0, kolom ke-1. Berarti yang 4 juga yang ini. Nah, seperti itu. Ini akan kita coba jalankan. Dan untuk outputnya itu 4 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Bagaimana kita bisa mengakses matriks di dalam mengakses elemen di dalam matriks. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas contoh pengoperasian matriks di dalam pemrograman. Untuk yang pertama di sini kita akan bahas dulu tentang penjumlahan ya teman-teman. Di sini kita akan coba mengimplementasikan bagaimana kita bisa menjumlahkan dua buah matriks di dalam Python. Oke, untuk menjumlahkan matriks di dalam Python kita lakukan dengan menjumlahkan elemen yang posisinya sama seperti matriks pada umumnya. Jadi misalkan di sini baris ke-1 kolom ke-1 kita akan tambahkan dengan baris 1 kolom ke-1 dari matriks lainnya. Nah, nanti kita coba di sini buat hasilnya itu kita masukkan ke dalam matriks baru atau matriks C. Jadi nanti A ditambah B sama dengan C gitu. Nah, di sini untuk implementasinya kita akan buat sebuah fungsi yang bernama tambah matriks dengan parameter A dan B. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang ini, kita coba bahas yang ini terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan coba hitung dulu jumlah barisnya dengan menggunakan fungsi len A. A ini matriks A. Bagaimana cara kerjanya? Jadi len A ini akan menghitung jumlah item yang ada di dalam matriks A. Karena tadi matriks A itu atau matriks itu adalah list di dalam list, jadi di sini akan menghitung jumlah elemen yang ada di dalam list A. List A ini memiliki berapa jumlah elemen atau berapa list di dalamnya? Kita hitung 1, 2. Maka baris ini adalah 2. Lalu untuk kolom, di sini kita menggunakan len A dengan indeks 0. Kenapa? Karena kalau tadi baris kan udah ya. Sekarang kita kolomnya, berarti kolom adalah yang di dalamnya ini. Ada berapa kolom? Ada 1, ada 2. Ada 1 dan 2. Nah, jadi untuk mencari kolom ini kita pakai indeks 0. Sebenarnya bisa pakai indeks berapa saja, cuman ya karena pasti di sini baris 1, baris 2 itu kolomnya pasti sama, jadi ya kita panggil indeks 0 aja gitu. Lalu di sini kita siapkan matriks untuk menampung hasilnya. Lalu kita masuk ke yang ini. Apa ini? Ini adalah perulangan, teman-teman. Jadi for untuk yang pertama kita di sini melakukan perulangan untuk menghitung barisnya, dan juga yang kedua, for yang kedua ini untuk menghitung kolomnya. Jadi tadi kita sudah tahu barisnya ada 2 ya, berarti kita melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Lalu kita siapkan variabel untuk menampung setiap barisnya. Lalu di sini kita lakukan perulangan untuk setiap kolomnya, dan kita simpan di dalam variabel bernama jumlah. Jadi di sini kita deklarasikan jumlah sama dengan matriks A baris ke I kolom ke J ditambah matriks B baris ke I kolom ke J juga. Nah, lalu hasilnya nanti itu akan
append atau digabungkan dengan si row yang tadi kita sudah siapkan. Lalu nanti kalau misalkan sudah, kan tadi ini kolom ya, berarti kita sudah membuat setiap kolom untuk baris pertama. Lalu kalau misalkan setiap barisnya udah ada, kita akan masukkan atau append ke variabel C yang tadi sudah kita siapkan. Kurang lebih seperti itulah. Lalu kita akan return C. Nah, lalu di sini kita akan coba penggunaannya, contoh penggunaannya. Di sini kita panggil matriks C itu adalah fungsi dari tambah matriks A dan B. Lalu kita print saja. Untuk printnya masih sama seperti pembahasan yang pertama tadi. Kita tinggal melakukan perulangan untuk setiap baris atau row ya ini di dalam C. Kita jalankan saja programnya. Nah, di sini sudah muncul hasil A ditambah B. Itu adalah 6, 8, 10, dan 12. Kita coba. 1 ditambah 5 itu 6. 2 ditambah 6 itu 8. Untuk ini 3 ditambah 7 itu 10. 4 ditambah 8 itu 12. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana kita bisa melakukan penjumlahan matriks di dalam Python. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perkalian matriks di dalam Python, teman-teman. Dan di sini kita akan bahas dulu manual ya, tanpa library. Bedanya apa dengan library itu nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, untuk yang manual di sini strukturnya masih mirip-mirip dengan pertambahan yang sebelumnya. Di sini kita buat dulu fungsi dengan nama kali matriks dengan parameter dari matriks yang akan kita kalikan. Di sini kita akan mengalikan matriks A dan matriks B. Lalu selanjutnya langkah pertama adalah kita cek terlebih dahulu apakah jumlah kolom dari matriks A atau matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks B atau matriks kedua. Seperti yang teman-teman tahu, itu adalah salah satu syarat dari matriks yang bisa dikalikan gitu. Kalau misalkan jumlah kolom A tidak sama dengan jumlah baris B, maka tidak bisa dikalikan. Maka di sini kita cek terlebih dahulu. Oke, lalu selanjutnya di sini masih sama seperti yang pertambahan, kita coba hitung dulu jumlah baris dari matriks A, lalu kita hitung jumlah kolom dari matriks A, lalu kita hitung jumlah kolom dari matriks B. Lalu kita siapkan matriks kosong untuk menampung hasilnya nanti. Di sini kita coba representasikan dengan C, jadi nanti A kali B sama dengan C. Lalu kita masuk ke pengoperasiannya. Di sini bedanya dengan pertambahan sebelumnya tadi, itu adalah kalau pertambahan cuma ada 2 perulangan, di sini dalam perkalian itu ada 3 perulangan. Untuk perulangan yang pertama itu kita representasikan dengan I ya. For I ini adalah untuk memilih baris dari matriks A. Lalu setelah itu kita buat variabel kosong untuk menampung baris dari baris A, setiap baris A. Lalu setelah itu for yang kedua kita representasikan dengan J, itu untuk memilih kolom dari matriks B, untuk memilih setiap kolom dari matriks B. Lalu kita set total di awalnya ini 0. Lalu perulangan yang ketiga di sini for K, kita representasikan dengan K. Itu untuk menjumlahkan hasil kali dari elemen-elemen yang bersesuaian. Atau teman-teman, ini adalah rumus dari matriks perkalian gitu ya. Jadi kita secara matematis kita representasikan seperti ini. Secara matematis elemen pada baris I kolom J di matriks hasil C dihitung sebagai seperti ini. Dan itu kita implementasikan dengan ya ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu hasil akhirnya akan menghasilkan matriks baru yang mengikuti barisnya A dan kolomnya mengikuti B. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan contohnya ya, kalau ini kan 3 kali 3 ya pasti menghasilkannya 3 kali 3 lagi gitu. Tapi kalau misalkan matriksnya di sini 2 kali 3 dengan 3 kali 4 misalnya ya. Misalkan ini A lalu ini B, maka nanti hasil perkaliannya, kan ini persyaratannya sudah terpenuhi ya, bahwa kolom dari matriks pertama itu sama dengan baris dari matriks kedua. Maka hasilnya adalah nanti berordo 2 kali 4 gitu. Jadi di sini dari kode program ini, maka hasil akhirnya adalah matriks baru yang ukuran barisnya mengikuti A dan kolomnya mengikuti baris B. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk ini sama seperti yang pertambahan sebelumnya ya.
jadi tidak akan saya bahas lagi. Oke, langsung saja mungkin kita ke contoh implementasinya. Di sini sudah saya siapkan dua buah matriks A dan juga matriks B. Lalu kita tinggal panggil saja fungsi yang sudah tadi kita buat dan kita masukkan ke dalam variabel C. Oke, kita jalankan saja programnya. Oke, di sini sudah kita jalankan dan hasil dari matriks A dikali matriks B adalah 13, 12, 19, 30, 18, 14, 19, 11, dan 8. Kalau misalnya teman-teman tidak percaya, mungkin bisa dihitung sendiri gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, kode program untuk perkalian matriks dalam Python. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir. Di sini kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan operasi hitung matriks di dalam Python dengan menggunakan library NumPy. Library NumPy ini adalah salah satu library yang available di Python ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di dunia nyata atau di dunia industri saat ini, itu perusahaan-perusahaan kalau misalkan mau melakukan operasi atau mengolah data, khususnya data-data yang besar, data-data yang direpresentasikan oleh matriks, itu mereka tidak melakukan atau menggunakan kode program seperti yang tadi kita sudah bahas, yang ini untuk pertambahan dan juga ini untuk perkalian. Jadi ini sebenarnya adalah logika dasarnya gitu ya. Kenapa kita bahas? Karena kita ingin menunjukkan logika dasarnya sebenarnya seperti ini gitu. Tapi sebenarnya implementasi untuk di dunia industri sekarang itu sudah tidak menggunakan kode program yang panjang tadi, tapi cukup menggunakan satu kode program dari fungsi bawaan library NumPy. Contohnya di sini kita ingin menambahkan matriks, kita cukup panggil fungsi add yang ada di dalam library NumPy. Contohnya di sini kita ingin menambahkan matriks A ditambah matriks B, kita simpan ke dalam matriks C. Kita cukup panggil np.add lalu matriks yang ingin ditambahkan. Lalu untuk mengkalikan matriks itu juga kita bisa menggunakan fungsi bawaan di dalam NumPy, yaitu fungsi dot. Jadi kita panggil, misalkan kita ingin mengkalikan A dikali B yang hasilnya akan kita simpan ke dalam matriks D, itu kita tinggal tulis saja D sama dengan np titik dot lalu matriks yang ingin kita kalikan. Kita coba jalankan kode programnya. Dan ya, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya sudah sesuai ya. Untuk yang pertambahan di sini 5 ditambah 1 itu 6, 0 ditambah 0 itu 0 dan seterusnya. Lalu untuk yang perkalian, di sini teman-teman bisa rewind ke yang sebelumnya, yang pembahasan perkalian tadi, itu matriksnya sama persis sama yang ini, dan itu hasilnya pun sama persis gitu. Jadi ini fungsi atau operasi perkalian matriks yang panjang ini di dalam library NumPy itu cuma satu baris teman-teman. Bahkan cuma beberapa huruf, ini bisa dihitung jari gitu. Nah itulah kenapa library itu bisa sangat-sangat memudahkan dan juga mengefisiensikan kinerja komputer kita. Dan ini sudah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar untuk mengolah data yang berupa matriks gitu. Dan bahkan teman-teman, di dalam library NumPy ini juga terdapat satu fungsi untuk kita menginverse matriks. Ini sangat-sangat luar biasa. Sini saya sudah menyimpan kode programnya. Sini kita tinggal panggil saja fungsi linalg dot env untuk inverse. Lalu kita panggil matriks yang ingin kita inverse. Di sini saya contohkan inverse matriks B ya. Oke, kita coba jalankan lagi kode programnya. Dan di sini sudah muncul inverse dari matriks B teman-teman. Karena kode program itu tidak bisa menampilkan dalam bentuk pecahan ya teman-teman. Jadi di sini ditampilkannya dalam bentuk desimal. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba hitung manual, itu pasti hasilnya mendekati ini lah. Kalau misalnya pakai pecahan. Nah itulah, jadi sebenarnya implementasi di dunia nyatanya itu library ini sangat-sangat banyak sekali dipakai di balik layar algoritma dalam aplikasi-aplikasi yang menunjukkan rekomendasi ataupun algoritma pencarian. Contohnya nanti akan kita bahas oleh rekan saya selanjutnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi matriks dalam kode program Python cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya ataupun kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang kurang jelas, boleh teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Saya Muhammad Azuri pamit undur diri, dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Firmansyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut,
pasti banyak dari teman-teman yang udah tahu tentang Netflix kan? Yaitu sebuah platform streaming film dan juga series. Teman-teman di sini pasti udah sering nonton, entah itu nonton sendiri, bareng temen, ataupun nonton bareng keluarga. Tapi pernah gak sih waktu kalian buka Netflix, itu tiba-tiba muncul rekomendasi film atau series yang pas banget nih sama selera kalian? Misalnya kalian baru selesai nonton sebuah film, Netflix langsung rekomendasiin film lain yang mirip sama film yang kalian tonton itu. Nah, tapi teman-teman pernah penasaran gak sih? Gimana sih sebenarnya Netflix itu bisa tahu apa yang mungkin kita suka? Nah, oleh karena itu, di video ini aku bakal ngejelasin bagaimana penerapan Matrix dalam sebuah sistem rekomendasi di Netflix. Nah, bayangkan kita punya 4 user. Sebut saja user 1, user 2, user 3, dan user 4. Mereka sudah menonton dan memberi rating untuk 5 film, yaitu film 1, film 2, film 3, film 4, dan film 5. Mereka akan memberikan rating dari 1 sampai 5 bintang. Nah, kalau mereka belum pernah nonton film tersebut, maka akan diisi dengan angka 0. Bayangkan sebuah tabel yang dimana setiap barisnya merupakan user dan setiap kolomnya merupakan film. Nah, inilah yang disebut dengan matrix rating. Nah, contohnya user memberi rating 4 untuk film 1, rating 0 untuk film 2, rating 2 untuk film 3, rating 5 untuk film 4, rating 0 untuk film 5. Dan user 2 memberikan rating 0 untuk film 1, rating 3 untuk film 2, rating 0 untuk film 3, dan seterusnya. Nah, dari seluruh rating ini kita bisa membentuk sebuah matriks dengan cara yang struktur untuk menyimpan semua data tersebut. Nah, misalnya user 1 belum pernah menonton film kedua, maka kolom itu akan bernilai 0. Nah, pertanyaannya bagaimana Netflix bisa menebak rating dari user 1 kalau dia belum menonton film kedua? Nah, caranya yaitu dengan mencari user lain yang sudah menonton film kedua dan melihat siapa yang seleranya paling mirip dengan user pertama. Netflix menggunakan teknik yang jauh lebih kompleks, seperti Singular Value Decomposition atau SVD. Namun, di video ini kita akan menggunakan pendekatan yang lebih sederhana, yaitu membandingkan kemiripan antar user menggunakan rumus cosine similarity atau kesamaan kosinus. Nah, bayangkan ada 3 orang yang memiliki genre filmnya masing-masing dan ada 2 genre film, aksi dan komedi. Kita bisa representasikan selera mereka dalam bentuk vektor 2 dimensi. Contohnya, orang A lebih menyukai aksi daripada komedi, sehingga vektornya yaitu 4,2. Orang B aksinya yaitu 3 dan komedinya 1, maka 3,1. Orang C suka aksinya itu 1 dan komedinya 3, maka 1,5. Kalau kita lihat sekilas saja teman-teman, kita langsung bisa mengetahui bahwa selera B itu lebih mirip dengan selera A karena sama-sama lebih suka aksi. Sedangkan C berbeda karena lebih menyukai komedi. Nah, tapi teman-teman, masalahnya kalau genre filmnya bukan cuma 2, tapi kan ada banyak atau jumlah usernya ratusan hingga ribuan. Kita tidak hanya bisa menggunakan pengamatan, makanya kita butuh alat bantu matematis, salah satunya yaitu cosine similarity. Nah, kalau ketiga vektor tadi kita gambar, vektor A dan vektor B akan mengarah ke arah yang hampir sama. Nah, sedangkan vektor C akan jauh berbeda dengan vektor A dan vektor B. Dalam persamaan kosinus, kita tidak akan mempedulikan seberapa panjang vektornya. Yang terpenting adalah seberapa besar
sudut di antara kedua vektor. Semakin kecil sudutnya akan semakin mirip. Sebaliknya, semakin besar akan semakin berbeda. Nah, berikut merupakan rumus dari persamaan kosinus. Jadi, pada bagian atas ini merupakan hasil perkalian antara dua vektor. Artinya, setiap elemen pada vektor A dikalikan dengan elemen yang posisinya sama di vektor B, lalu keduanya dijumlahkan. Kemudian, kita akan mencari magnitudo atau panjang vektor dari A dan B. Setiap elemen dalam vektor tersebut akan dikuadratkan, dijumlahkan, lalu akan diakarkan. Kemudian kita akan membagi dot product di bagian atas dengan perkalian magnitudo di bawah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bentuk matriks di awal. Nah, kita akan menghitung nilai kemiripan dari user 1 dengan user lainnya. Kita akan mulai dengan membandingkan user 1 dengan user 2. Nah, di sini kita bisa menerapkan rumus dari persamaan kosinus tadi, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari perbandingan user 1 dan user 2. Nah, setelah kita melakukan perhitungan menggunakan rumus persamaan kosinus, kita mendapatkan nilai kemiripannya yaitu 0,553. Nah, kemudian kita ulangi prosedur yang sama untuk mencari nilai kemiripan setiap usernya. Contohnya user 1 dengan user 2 yaitu 0,55, user 1 dengan user 3 yaitu 0,67, user 1 dengan user 4 yaitu 0,60. Kita juga bisa membandingkan user lain dengan user lainnya, sehingga kita bisa membuat sebuah matriks berukuran 4x4 yang biasa kita sebut dengan similarity matrix atau matriks kemiripan untuk setiap usernya. Setiap angka dalam matriks tersebut menunjukkan seberapa mirip dua user berdasarkan pola rating mereka. Contohnya, baris ini merepresentasikan dari user 2 dan kolom ini merepresentasikan dari user 3. Dan nilai di tengahnya merupakan nilai kemiripan antara kedua user tersebut. Nah, kemudian kita akan memprediksi rating dari user 1 untuk film kedua. Nah, untuk memprediksi rating dari user 1, kita harus mengambil rating film 2 dari user yang lain. Nah, user mana saja yang sudah menonton dan memberi rating film kedua? User 2 memberi rating 3, user 4 memberi rating 5, user 3 memberi rating 0. Artinya user 3 belum menonton, sehingga tidak akan kita gunakan. Jadi kita hanya memakai user yang sudah memberi rating, yaitu user 2 dan user 4. Kemudian selanjutnya kita kalikan rating mereka dengan nilai kemiripan terhadap user 1. User 2 yaitu 0,55 dikali 3, user 4 0,60 dikali 5. Kemudian kita jumlahkan hasilnya yaitu 1,65 ditambah 3,00. Kita dapatkan hasilnya yaitu 4,65. Lalu kita jumlahkan juga nilai kemiripannya, yaitu 0,55 ditambah 0,60. Kita dapatkan hasilnya yaitu 1,15. Nah, terakhir kita bagi 4,65 dibagi 1,15. Maka kita akan dapatkan hasil akhirnya 4,4. Artinya, user 1 kemungkinan besar akan memberi rating film kedua sekitar 4. Oke, jadi seperti itulah penerapan sederhana mengenai matriks dalam penerapan di sistem rekomendasi di Netflix. Saya Fursan Nahar. Di sini saya akan menjelaskan implementasi matriks dalam FYP Netflix, dan sebagai gambaran awal di sini ada 4 pengguna yang disandingkan dengan 5 film yang berbeda-beda. Nah, maksudnya dari sandingan tersebut adalah pengguna tersebut sudah menonton filmnya, dan maksud dari ketebalan garis adalah semakin tebal garisnya, maka pengguna tersebut semakin suka dengan filmnya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah setiap individu tidak menonton semua film tersebut. Maka dari itu,
muncullah garis-garis merah ini yang menandakan kebingungan apakah pengguna tersebut dapat diperkirakan menyukai film tersebut ataukah tidak. Nah, maka dari situ Matrix di sini bekerja dalam memperkirakan apakah pengguna tersebut akan menyukai filmnya atau tidak dan seberapa tinggi tingkatnya pengguna tersebut menyukai filmnya. Dari ilustrasi gambar yang tadi, maka dapat dijabarkan seperti ini. Di sini bilangan-bilangan yang ada di kolom ini maksudnya rating pengguna terhadap filmnya atau kesukaan pengguna terhadap filmnya, dan kolom yang masih tidak memiliki nilai atau tanda tanya ini maksudnya pengguna tersebut belum menonton filmnya. Untuk mengetahui kolom-kolom yang masih belum diketahui nilainya atau untuk dapat memperkirakan kira-kira pengguna tersebut seberapa suka dia dengan film yang belum dia tonton, itu adalah sebagai berikut. Nah, misal nih pengguna A, dia netral terhadap komedi atau lumayan suka yang dilambangkan dengan bilangan 3, dan tidak suka dengan genre action yang dilambangkan dengan bilangan 0. Nah, sementara film yang belum ditontonnya yaitu film Matrix ini, dia tidak ada komedinya 0 dan actionnya 4. Nah, maka di sini kita melakukan perkalian vektor per komponen yaitu 3 kali 0 dan 0 kali 4. Nah, yang hasilnya 0. Jadi di sini dapat diperkirakan bahwa pengguna A ini tidak akan menyukai film The Matrix. Nah, jika tadi perkalian vektor per komponennya kita jabarkan untuk semua pengguna dan semua film, maka kurang lebih akan menjadi seperti ini. Sebagai contoh, kita ambil pengguna A dengan ketertarikan pada komedinya 3, sementara actionnya 0. Nah, di sini film Stupid Boss nih komedinya 1 dan actionnya 3. Jika kita lakukan perkalian vektor per komponen, berarti 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 yang hasilnya 3. Nah, jadi dapat diperkirakan bahwa pengguna A ini akan sedikit menyukai film Stupid Boss. Dan kita ambil contoh satu lagi, misal yang B, pengguna B, dia menyukai komedinya sebanyak 2 dan actionnya sebanyak 2. Di sini kita ambil film Jumbo sebagai contoh. Di sini Jumbo komedinya 4 dan actionnya 0. Dan jika kita melakukan perkalian vektor per komponennya, maka 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 0, hasilnya 8 tambah 0 dan hasil akhirnya adalah 8. Dan dapat dipastikan kalau misalnya pengguna B ini akan menyukai film Jumbo. Nah, gambar ini adalah hasil dari perkalian matriks tadi yang sudah dijabarkan keseluruhannya, dan ini hasil akhirnya. Dan hasil akhir ini juga merupakan perkiraan preferensi user terhadap film-film yang belum ditontonnya. Jadi seperti ini implementasi Matrix dalam rekomendasi film-film di Netflix. Halo semuanya, perkenalin nama aku Jemi Ahmad Syaidah Hariwijaya, dan di video ini aku akan menjelaskan berbagi sedikit tentang bagaimana matematika khususnya matriks berperan dalam menentukan hasil pencarian di Google. Simak videonya ya. Kalian pernah nggak sih searching di Google, mengetik suatu kata atau kalimat di Google dan muncul banyak web di situ? Kalian pernah bertanya-tanya tidak, kenapa web ini di paling atas, web ini di kedua, web ini ketiga? Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya biar si web ini bisa di atas dan web ini bisa di bawah? Oke, Google itu punya sistem algoritma untuk menentukan itu, namanya PageRank. Nah, PageRank ini bisa dibilang adalah rekomendasi dari web ke web. Simpelnya, mungkin kita bisa bahas seperti ini. Ada 4 orang yang bisa mengendorse satu sama lain. Di sini ada Ukur, Ryan, Azuri, dan Radian. Di sini Ukur melakukan endorse ke Ryan, tapi Ryan melakukan endorse ke Azuri dan Radian. Mungkin untuk Radian, dia bisa mengendorse ke Ukur dan juga ke Azuri, dan Azuri ke Ryan dan ke Ukur. Nah, mungkin kita bisa ganti diksinya di sini dari endorse menjadi link atau hubungan, dan orang menjadi web. Oke,
Karena diksinya sudah berubah, kita sekarang jadi mempunyai 4 web, yaitu web A, web B, web C, dan web D. Setiap web bisa melakukan link atau hubungan ke web yang lain. Sama seperti tadi, setiap orang bisa melakukan endorse ke orang yang lain. Kita samakan saja link atau hubungannya dengan yang contoh endorse tadi. Nah, di sini kita anggap bahwa satu web punya satu poin yang bisa disumbangkan ke web lain untuk melakukan link. Di sini, web A melakukan link atau hubungan ke web B. Yang berarti, satu poin yang dia punya akan ke link, akan disalurkan ke web B. Nah, namun, web B melakukan link atau rekomendasi ke dua web yang berbeda, yaitu web C dan web D. Maka, seperti yang tadi dibilang, satu web hanya mempunyai satu poin, yang berarti jika dia melakukan dua link, maka satu poin itu akan terbagi menjadi dua. Yang berarti setengah poinnya akan ke web C dan setengah poinnya akan ke web D. Begitupun juga dengan yang lain. Saat web C melakukan link ke A dan ke D, berarti setengahnya ke A, setengahnya ke D, dan yang D juga begitu demikian. Oke, kita siapkan sebuah matriks yang dimana A, B, C, D di sebelah kiri itu sebagai yang direkomendasikan dan yang A, B, C, D di atas yang merekomendasikan. Yang dimana ini adalah poin-poinnya, yang berarti A merekomendasikan A itu 0 karena A tidak merekomendasikan A merekomendasikan B berarti karena dia 1 tadi. Kita bisa lihat poinnya, kita lihat saja di diagramnya, hasilnya seperti itu. Oke, dan sekarang kita anggap setiap web itu mempunyai 25% rank chance atau kesempatan rank berada untuk di atas. Nah, di sini kita simpan 25% ini dalam sebuah matriks lagi, dan kita sebut matriksnya matriks R, yang dimana isinya adalah 25% semua. Lalu si matriks ini kita kalikan dengan matriks yang tadi kita buat. Kita tahu bahwa matriks itu adalah baris dikali kolom. Di matriks yang kita buat dikalikan, nah hasilnya akan menjadi matriks yang akan kita sebut nanti adalah matriks R1. Nah, matriks R1 ini jika kita lihat sudah menentukan menghasilkan persenan-persenan baru, yang dimana persenan yang di atas adalah 25, yang di bawah adalah 375 atau 37,5, yang di bawah ada 12,5 atau 12,5, dan yang di bawah ada 25. Ini berarti web A menjadi yang paling atas mempunyai kesempatan 25%, web B menjadi paling atas mempunyai kesempatan 37,5%, web C menjadi paling atas mempunyai kesempatan 12,5%, dan yang D mempunyai 25% kesempatan. Nah, dari sini kita bisa menentukan, berarti sementara ini web B berarti mungkin akan jadi paling atas karena dia mempunyai persenan paling tinggi, web C menjadi paling bawah. Nah, namun jika kita lihat ada persenan yang sama, yaitu web A dan web D, yaitu sama-sama 20%. Kita mungkin bingung yang mana yang akan menjadi paling kedua atau yang paling atas sesudah yang web B. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menyimpulkan hal tersebut. Nah, untuk menentukannya, kita kalikan lagi rank yang baru ini dengan si matriks awal tadi. Jadi kita kalikan terus matriks yang awal ini, matriks nilai-nilai ini dengan rank-ranknya. Kita kalikan terus. Nah, di sini kita kalikan dengan R1 yang nanti akan menghasilkan R2. R2 di sini nanti akan menghasilkan rank baru lagi, yang dimana web A persennya menjadi berubah menjadi 18,75, yang B tetap menjadi 37,5, yang C menjadi 18,75, dan yang D menjadi 25 tetap. Nah, di sini masih ada permasalahan lagi. Tadi web A dan web D yang sama 25%. Sekarang memang sudah berbeda. Namun web A dan web C kini menjadi sama-sama 18,75. Berarti kalau masih ada yang sama, kita kalikan lagi dengan rank baru ini. Kalikan lagi sampai hasilnya berbeda. Nah, di sini kita kalikan lagi dengan R2 ini, dan nanti hasilnya juga hasil yang baru akan menjadi R3. Sekarang jika kita lihat R3 ini, R3 sudah berbeda-beda nilainya. Yang web A sudah menjadi 219, yang web B sudah menjadi 313, web C sudah menjadi 188, dan web D menjadi 281. Nah, jika sudah berbeda seperti ini, kita bisa menentukan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Jika kita lihat,
Di sini web B menjadi paling tinggi dengan 31,3%, dan yang kedua itu oleh D dengan 28,1%, yang ketiga oleh A dengan 21,9%, dan yang C menjadi 18,8%. Nah, secara matriks kita sudah menentuin, berarti dari 4 web itu mana saja yang bakal jadi web yang paling atas, mana yang paling bawah. Nah, tapi di Google itu dia mempunyai rumusnya sendiri untuk mengefektifkan hal tersebut, yaitu namanya rumus PageRank yang bisa kita lihat di sini, yaitu PRP sama dengan 1 min D per N ditambah D dikali sigma I yang mana PRI per jumlah link I, yang dimana di sini diketahui D itu merupakan faktornya yang dimana sudah sesuai standar Google yaitu 0,85 dan N adalah jumlah webnya. Nah, kita ambil 1 min D per N nya, kita ambil karena kita sudah mengetahui D dan N nya, kita masukkan D nya menjadi 0,85 dan N nya itu 4 karena tadi kita punya 4 web, yaitu web A, web B, web C, dan web D. Maka kita matematikakan hasilnya 0,0375. Nah, setelah itu kita tinggal rubah saja si rumus PRP ini menjadi 0,0375 ditambah D kali sigma I kali PRI per jumlah link I. Ini akan agar memudahkan perkalian kita nanti di kedepannya. Nah, jika rumusnya sudah ada, kita akan coba cari PageRank A-nya atau rank A-nya. Kita tinggal masukkan di sini 0,0375-nya ditambah D yang tadi diketahui 0,85 dikali sigma I. Sigma I ini berarti tadi kita lihat dulu yang merekomendasikan A siapa saja. Nah, di situ ada 2. Jika kita lihat, yang merekomendasikan A itu adalah web C dan web D. Nah, kita lihat lagi web C dan web D. Web C dan web D mengeluarkan berapa rekomendasi? Mereka masing-masing mengeluarkan 2. C ke A dan D, D ke B dan ke A. Nah, berarti nanti di atasnya itu PRI, di rumus PRI itu akan menjadi 0,25 karena tadi seperti yang kita bilang awal-awal, setiap web mempunyai kesempatan chance ranknya itu 0,25. Nah, number linknya itu yang tadi C punya link berapa? Dia punya 2 tadi ke A dan ke D. D juga punya 2 ke B dan ke A. Jadi persenan mereka dibagi jumlah berapa yang mereka rekomendasikan. Nah, di sini berarti yang C 0,25 per 2, yang D juga 0,25 per 2. Selanjutnya tinggal kita operasikan saja menjadi kita sama dengan kan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,125 ditambah 0,125, hasil dari 0,5 per 2 tadi sama dengan lagi 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,25 sama dengan lagi 0,0375 ditambah 0,2125 sama dengan 0,25. Berarti PageRank A nya adalah 0,25. Sekarang kita ke PageRank B. Kita samakan seperti tadi, yaitu 0,0375 ditambah 0,85 dikali sigma I-nya, yaitu yang mengeling ke B tadi itu ada A dan D. Nah, yang A itu 0,25 per 1 karena A itu hanya melakukan link 1 saja, yaitu ke B saja, sehingga si number linknya mereka hanya 1. Persenannya tetap masih 0,25 karena ini masih awal. Nah, yang D tadi sudah dijelaskan 0,25 per 2. Kita operasikan saja langsung sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,25 ditambah 0,125. Langsung saja operasikan, kita jumlahkan terlebih dahulu menjadi sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,375 sama dengan lagi menjadi 0,0375 ditambah 0,31875 ini sama dengan 0,35625. Nah, berarti PageRank B-nya adalah 0,35625. Nah, kita langsung ke PageRank C, yang dimana PageRank C ini masih sama. Kita pakai 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,25 per 2. Nah, di sini sigma I-nya hanya 1 karena yang mengeling ke C hanya B dan B number link-nya 2. Tadi sudah dijelaskan juga di awal. Jadi 0,25 per 2. Kita langsung operasikan saja sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,125 sama dengan 0,0375 ditambah 10625. Hasilnya 0,14375. Nah, berarti PageRank C-nya adalah 0,14375. Kita langsung saja ke PageRank D. Sama 0,0375 ditambah 0,85 dikali sigma I-nya,
yaitu yang melink ke D tadi ada B dan C yang sama-sama 0,25 per 2. Jadi kita langsungkan saja. Operasinya menjadi sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,125 ditambah 0,125 sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,25 menjadi sama dengan 0,0375 ditambah 0,2125 sama dengan 0,25. Berarti PageRank D-nya adalah 0,25. Nah, di sini kita bisa langsung simpulkan atau kita bisa ambil kesimpulan terlebih dahulu. Berarti A sama dengan 0,25 atau 25%, B sama dengan 0,35625, C sama dengan 0,14375 dan D sama dengan 0,25. Nah, di sini masih ada yang sama. Persenannya yaitu A dan D 25% seperti di awal tadi. Nah, berarti kita hitung lagi PageRank-nya, namun dengan perhitungan yang berbeda. Jika kita lihat di sini, kita yang ngelink tadi, yang ngelink ke B, ngelink ke A itu kan tadi ada C dan juga D. Nah, C ini kan tadi nilainya 0,14375. Nah, kita pakai persenan yang baru. Per number linknya tetap sama 2 karena yang memang sama ngelinknya tidak berubah-ubah. Jadi di sini yang berubah adalah PRI-nya atau persentasi PageRank si web yang lainnya. Nah, kalau yang D kan masih 0,25. Jadi kita di sininya 0,14325 per 2 ditambah 0,25 per 2. Nah, kita langsung operasikan saja menjadi sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,091875 ditambah 0,125. Dioperasikan lagi sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,19685. Dioperasikan lagi menjadi sama dengan 0,0375 ditambah 0,1673475. Hasilnya adalah 0,20484. Maka PageRank A-nya adalah 0,20484. Nah, kita langsung saja ke PageRank B juga. Masih sama dengan 0,0375 ditambah 0,85. Nah, di sini tadi yang ngelink ke B itu A dan D. A dan D kebetulan masih sama persentasenya itu 0,25. Jadi masih tetap 0,25 per 1 ditambah 0,25 per 2. Langsung dioperasikan menjadi sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,25 ditambah 0,125 sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,375. Operasikan lagi menjadi sama dengan 0,0375 ditambah 0,31875 sama dengan 0,35625. PageRank B-nya berarti tidak berubah. Nah, kita lanjut ke PageRank C. PageRank C pasti sama dengan 0,0375 ditambah 0,85. Nah, dikali tadi dia ngelink ke C itu B dan B itu tadi persentasenya adalah 0,35625 yang berarti persentase PRI si B-nya itu menjadi 0,35625. Nah, kita langsung operasikan saja menjadi sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,17825 sama dengan 0,375 ditambah 0,1514065 sama dengan 0,18891. Maka PageRank C-nya adalah 0,18891. Langsung move on, langsung kita ke PageRank D. PageRank D yaitu untuk awalnya masih sama 0,0375 ditambah 0,85 dikali, nah tadi yang ngelinknya adalah B dan C, maka yang B nya adalah 0,35625 per 2 dan yang C nya adalah 0,14375 per 2. Kita operasikan saja langsung menjadi sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,17815 ditambah 0,07185 sama dengan 0,0375 ditambah 0,85 dikali 0,25 sama dengan 0,0375 ditambah 0,2125 sama dengan 0,25. Berarti PageRank D-nya masih tetap 0,25. Nah, kita simpulkan lagi, kita kumpulkan lagi nilai-nilainya. Berarti A menjadi 0,20484, B menjadi 0,35625 masih sama, C menjadi 0,18891 dan D menjadi 0,25 masih sama, atau biar kita setarakan menjadi 0,25000. Nah, berarti kita lihat di sini nilainya sudah berbeda-beda. Nah, namun biasanya Google itu melakukan perhitungan perulangannya ini sebanyak 5 kali atau lebih untuk menstabilkan sistem webnya. Nah, di sini kita misalkan melakukan perulangan 5 kali dan ini adalah hasilnya. Jika kita bulatkan, maka
Yang A setelah dikalikan 5 kali menjadi 0,217, yang B setelah dikalikan 5 kali menjadi 0,348, yang C setelah dikalikan 5 kali menjadi 0,174, dan yang D setelah 5 kali perulangan menjadi 0,261. Berarti yang menjadi nilai paling tinggi atau web yang menjadi paling teratas adalah web B dengan 0,348, web A menjadi yang ketiga dengan 0,217, web D yang menjadi kedua dengan nilai 0,261, dan web C menjadi paling bawah dengan 0,174. Nah, tadi kan secara matriks dan secara perhitungan Google ini A dan D selalu sama di awal-awal perhitungan, yaitu 0,25%. Kenapa hal itu? Kenapa ujung-ujungnya yang D yang lebih tinggi? Nah, jika kita lihat di sini, kan B itu paling tinggi dengan persentase paling tinggi. Nah, jika kita lihat antara A dan D, yang direkomendasikan oleh B itu hanya D. Berarti Google memberikan faktor yang dimana jika sebuah web direkomendasikan oleh web yang direkomendasikan oleh banyak web lagi. Jadi jika lebih mudahnya gini, jika suatu web yang tidak direkomendasikan oleh banyak web lain, tapi direkomendasikan oleh web yang punya rekomendasi banyak, berarti dia kemungkinan juga bisa menjadi yang paling atas dari yang lainnya begitu. Berarti sekarang kita bisa kembali ke gambar awal yang tadi sempat aku masukkan, yaitu gambar ini. Dan jika kita lihat yang C, web C yang warna oranye, itu dia tidak direkomendasikan oleh bahkan oleh beberapa web, tapi dia direkomendasikan oleh web B, yang dimana web B itu adalah punya rekomendasi paling banyak. Nah, karena dia direkomendasikan oleh web yang besar, jadi C ini juga jadi lebih besar dari yang lainnya. Nah, kalau yang lainnya itu mengikuti, jadi semakin banyak rekomendasi, semakin tinggi. Tapi jika ada web yang direkomendasikan oleh web yang lebih besar, itu juga menjadi semakin bervalue atau bernilai webnya, sehingga dia mungkin bisa berada di bawah dari si web yang punya nilai tinggi ini, begitu. Mungkin sekarang kita bisa simpulkan bahwa sistem pencarian Google ini mempunyai algoritmanya sendiri, mempunyai rumusnya sendiri, yang dimana itu merupakan implementasi dari matriks. Dan si rumus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rekomendasi dari beberapa web-web kecil dan rekomendasi dari web besar yang sangat mempengaruhi, dan itu juga menjadi penentu kenapa sebuah web bisa menjadi paling atas, sebuah web bisa menjadi paling bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma Google. Mungkin selama ini kita merasa bahwa matriks ini tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan, tapi ternyata konsep matematik matriks ini yang jadi paling berpengaruh, apalagi dalam algoritma komputer, dan Google merupakan salah satunya gitu. Dan bukan hanya Google, sudah dijelaskan juga oleh teman-teman saya, yaitu Netflix dan yang lainnya, dan itu semua benar-benar dipengaruhi gitu oleh matriks. Jadi bisa saya katakan bahwa matriks ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.